Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Vika Ulia. Di video kali ini aku bakalan bahas soal UTBK TPS Pengetahuan Kuantitatif dalam berbahasa Inggris. Nah, untuk materi ini sendiri sudah lama banget teman-teman request dan aku baru sempat nih bikinin videonya sekarang. Dan soal yang bakal aku bahas di video kali ini merupakan materi yang sesuai dengan kisi-kisi UTBK SBMPTN 2020. Dan soal-soalnya merupakan soal-soal hot ya teman-teman. Untuk soal TPS Pengetahuan Kuantitatif dalam bahasa Inggris sendiri, aku tahu teman-teman pasti banyak kendala. Pasti ada yang bilang, "Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong Kak untuk menjawab soal TPS Pengetahuan Kuantitatif dalam bahasa Inggrisnya?" Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin cara-caranya agar teman-teman yang tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris bakal mudah memahami soal TPS kuantitatif yang berbahasa Inggris sehingga teman-teman dapat dengan mudah menjawab soal tersebut. Sebelum aku bakalan bahas soal TPS kuantitatif ini beserta tracknya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku terkait UTBK SBMPTN 2020. Nah, bagi teman-teman yang merasa video aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Oke teman-teman, langsung kita praktek soalnya dan cara cepatnya maupun cara trik memahaminya. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan coba untuk jawab soal TPS kuantitatif berbahasa Inggris untuk soal nomor 1. Tapi sebelum itu aku bakalan jelasin terlebih dahulu gimana sih caranya agar teman-teman bisa memahami maksud yang ada di soal. Nah, aku bacain ya arti dari soal ini. Jika 4x dikurang 5y sama dengan 6, berapakah nilai dari 16y kuadrat dikurang 40xy ditambah 25y kuadrat? Nah, sebenarnya untuk soal bahasa Inggris, teman-teman nggak perlu tahu semua arti yang ada di soal ini. Teman-teman cukup tahu arti kata kunci yang ada di soal. Nah, kata kunci yang ada di soal ini adalah kata-kata value. Kata-kata value ini artinya adalah nilai. Nah, kalau ini nilai berarti kalau kita coba masukin kayak gini, 4x dikurang 5y sama dengan 6. Nilai 16y kuadrat dikurang 40xy tambah 25y kuadrat berapa? Nah, sekarang teman-teman bisa tahu kan apa maksud yang ada di soal. Nah, kata-kata value ini biasanya sering muncul di soal-soal TPS aljabar ini. Jadi teman-teman harus ingat kata-kata value ini agar teman-teman bakal mudah untuk memahami soal-soal aljabar lainnya. Nah, setelah mengetahui apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita bakalan jawab soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, ini merupakan soal dengan kategori hot ya teman-teman. Dan untuk konsep soal nomor 1 itu menggunakan konsep aljabar seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya. Lalu gimana sih tips dan triknya supaya teman-teman bisa mudah menjawab soal nomor 1 ini? Teman-teman ingat gak sih dengan konsep aljabar yang mengatakan A ditambah B dalam kurung kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Atau konsep seperti ini, A dikurang B dalam kurung kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, kalau kita jabarin nih, A ditambah B dalam kurung kuadrat maupun A kurang B dalam kurung kuadrat itu sama seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencocokkan nilai yang ada di soal dengan konsep aljabar. Nah, nilai yang konsep aljabar yang cocok itu adalah konsep aljabar yang ini ya teman-teman. Kenapa yang ini? Ini kan minus, ini plus, ini minus dan ini plus. Gitu ya teman-teman, sama. Nah, sekarang kita salin dulu konsep aljabarnya kayak gini. Nah, nilai 16y kuadrat dikurang 40xy tambah 25y kuadrat itu sama dengan nilai A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, sekarang nilai A dikurang B berapa dong?
Nah, ini kan nilai A kuadrat itu kan sama dengan 16. Nilai A-nya berapa? Akar dari 16 sama dengan 4. Nah, kemudian nilai B-nya berapa? Ini kan B kuadrat. B kuadrat itu kan sama dengan 25. Nilai B-nya berapa? Akar dari 25 sama dengan 5. Berarti nilai A kurang B dalam kurung kuadrat itu sama dengan 4X dikurang 5Y dalam kurung kuadrat. Nah, supaya kita yakin nilai A kurang B itu sama dengan 4X kurang 5Y, kita bikin masukkan nilai A maupun nilai E ke persamaan ini. Jadi kayak gini ya teman-teman. 4 nilai A, 5 nilai B, kemudian A kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Kurang 2AB, berarti kurang 2, 4, 5, ya kan? Nah, kemudian ditambah B kuadrat, berarti ditambah 5 kuadrat, berarti 25Y. Gitu ya teman-teman. Kalau kita kaliin hasilnya kayak gini, 16X kurang 40XY tambah 25Y kuadrat. Nah, sekarang kita salin dulu hasilnya kayak gini. Nah, sekarang kalau udah dapat hasilnya kayak gini, teman-teman harus menjadikan nilai yang ini sama nilai yang ada di sini. Nah, kalau nilai 16X kuadrat kurang 40XY tambah 25Y kuadrat ini bulan diketahui, nilai 4X kurang 5Y ini kan udah diketahui 6. Nah, untuk mengetahui nilai 16X kuadrat dikurang 40XY tambah 25Y kuadrat ini gimana dong? Nah, sekarang kita perhatikan nilai 4X kurang 5Y kuadrat ini kan sama dengan yang ini. Sedangkan di sini 4X dikurang 5Y ini sama ya, bedanya itu di sini kuadrat, di sini enggak. Nah, kalau di sini enggak kuadrat nilainya 6, kalau di sini nilainya kuadrat berapa? Nah, otomatis 6 juga dikuadratkan menjadi 36. Nah, untuk jawaban nomor 1 apa? E dong. Jadi jawaban nomor 1 E ya teman-teman. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Aku bacain ya arti dari soal nomor 2. Jika 3 dalam kurung Y ditambah 4 ditambah 5 dalam kurung 2Y dikurang 3 sama dengan 10Y ditambah 3, kemudian berapakah nilai dari Y? Nah, untuk soal nomor 2 ini, kata kuncinya itu tetap value ya teman-teman. Value artinya apa? Nilai. Berarti yang ditanya adalah nilai Y. Nah, untuk soal nomor 2 ini rasanya nggak perlu aku jelasin lagi gimana cara memahami soalnya. Caranya itu sama dengan soal nomor 1 tadi. Nah, sekarang kita langsung bahas soal nomor 2 ini. Nah, untuk soal nomor 2 itu juga menggunakan konsep aljabar ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal salin yang diketahui di soal ini. Kita salin dulu kayak gini. Nah, setelah teman-teman salin, 3 kita kaliin ke dalam maupun 5 juga kita kaliin ke dalam, berarti 3Y ditambah 12 ditambah 10Y dikurang 15 sama dengan 10Y ditambah 3. Nah, sekarang jika ada nilai yang sama itu bisa kita coret ya teman-teman untuk menyederhanakannya. Berarti nilai 10Y dan 10Y. Kita coret ya. Sekarang yang tinggal itu adalah 3Y ditambah 12 dikurang 15 sama dengan 3. Nah, 12 dikurang 15 berapa? 3 kan? Berarti yang tinggal itu adalah 3Y dikurang 3 sama dengan 3. Nah, ini 3 sini kita pindahin ruas ke sini karena sama jenis dengan ini. Ini kan 3Y, ini 3 aja. Jadi gak bisa kita satukan ya. Jadi kita pindahin min 3 ke sini. Berarti sama dengan 3Y sama dengan 6. Y-nya berapa? Y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah 2 ya teman-teman. Gitu gampang untuk soal nomor 2. Sekarang kita bakal berpindah ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 yang tanya adalah value of X, berarti nilai X. Nah, untuk kata-kata selain value of X, teman-teman abaikan aja. Itu bakalan bikin teman-teman pusing mikirinnya.
Karena intinya dari soal nomor 3 ini yang ditanya adalah value of X. Seperti yang aku bilang, teman-teman hanya fokus kepada kata kuncinya. Kata kunci soal nomor 3 ini adalah value. Nah, sekarang kita bahas ya soal nomor 3 ini. Nah, untuk soal nomor 3 ini konsepnya sama dengan soal nomor 1 maupun soal nomor 2, itu menggunakan konsep aljabar. Nah, sekarang tugas teman-teman apa? Menyalin nilai yang ada di soal gitu. Nilai ini kita salin kayak gini ya. Nah, setelah teman-teman salin, sekarang teman-teman harus sederhanakan nilai X kuadrat dikurang 2X kurang 24 maupun nilai X kuadrat ditambah 7X tambah 12 dan X kuadrat tambah X kurang 6 ini menjadi nilai seperti ini. Nah, teman-teman, X ditambah berapa dikaliin X ditambah berapa, maka hasilnya min 24. Atau bisa juga X dikurang berapa dikali X ditambah berapa, hasilnya 24. Atau bisa juga X dikurang berapa dikali X kurang berapa, hasilnya 24. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, ketika dikaliin hasilnya min 24 dan ketika ditambahin itu hasilnya adalah min 2, itu merupakan hasil perkalian dan pertambahan dari min 6 dikali 4 dan min 6 ditambah 4, ya kan teman-teman? Nah, sekarang ini udah dapat. Sekarang ini gimana hasilnya ketika dikaliin hasilnya 12 dan tambahin itu hasilnya 7. Berapa dong? 3 dikali 4 12, 3 ditambah 4 7, ya kan? Nah, ini udah dapat. Sekarang nilai ini dikaliin berapa, hasilnya itu min 6 dan ditambahin berapa, hasilnya itu 1. 3 dikali min 2, ya kan teman-teman? 3 dikurang 2 berapa? 1. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencoret nilai yang sama. Berarti X tambah 4, X tambah 4 bisa dicoret ya. Kemudian X tambah 3 sama X tambah 3 itu juga dicoret ya. Nah, jadi yang tinggal tuh adalah X dikurang 6 per 1 sama dengan 12 per X dikurang 2, kayak gini. Nah, sekarang teman-teman tinggal kaliin silang aja nih, kayak gini. Berarti 12 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 6X ditambah 12. Gitu ya teman-teman. Nah, min 2X kurang 6X itu kan min 8. Berarti 12 sama dengan X kuadrat dikurang 8X tambah 12. Nah, sekarang kalau ada nilai yang bisa kita coret-coret aja. 12 sama 12 ini kita coret, jadi sisanya itu adalah X kuadrat dikurang 8X. Nah, sekarang kita bakalan cari nih nilai X nya berapa. Sesuai yang di soal yang ditanyakan itu kan nilai X. Kita keluarin dulu X nya kayak gini. X dikali dan kurang X dikurang 8. Kenapa kayak gini? Kalau X dikali X berapa? X kuadrat. X dikali 8 berapa? 8X kan? Nah, berarti nilai X nya itu adalah X sama dengan 0, X sama dengan 8. Nah, sekarang kita lihat di optionnya nilai 0 atau 8. Nah, yang ada itu adalah nilai 8. Jadi jawaban soal nomor 3 8. Nah, soal nomor 3 ini mudah tapi agak panjang ya untuk pemikirannya. Jadi teman-teman untuk soal nomor 3 ini harus terbiasa dengan soal-soal aljabar. Nah, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Aku bacain ya pertanyaan yang ditanya di soal nomor 4. Keliling lingkaran pada gambar di bawah ini adalah 8pi. Berapakah luas wilayah yang diarsir dibulatkan ke bilangan bulat? Nah, untuk mudah memahami soal nomor 4 nih, teman-teman harus ingat kata kunci seperti yang aku bilang di soal nomor 1. Nah, untuk kata kunci untuk soal nomor 4 ini adalah circumference, circle, dan area. Nah, artinya apa? Ini udah aku bikinin kamusnya. Circumference itu artinya keliling, circle itu lingkaran, area atau luas.
Nah, kalau teman-teman udah tahu nih apa aja kata kuncinya, teman-teman bakal mudah untuk memahami apa yang ditanyakan di soal. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa yang ditanyakan di soal, yaitu luas daerah yang diarsir gitu. Nah, sekarang sebelum itu aku bakal kenalin terlebih dahulu konsepnya. Nah, untuk konsep soal nomor 4 ini berbeda dengan konsep soal nomor 1. Nah, kalau konsep soal nomor 1 itu menggunakan aljabar, untuk konsep soal nomor 4 ini menggunakan konsep geometri. Nah, lalu gimana tips dan treknya? Karena yang ditanya itu adalah luas daerah yang diarsir, dan di gambar kita lihat juga bangunannya itu ada lingkaran dan ada segitiga. Jadi kita harus tahu dulu gimana sih cara mencari luas lingkaran dan luas segitiga. Dan untuk luas lingkaran itu kan sama dengan pi kali r kuadrat. Sedangkan luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, lalu berapa dong luas yang diarsir? Jadi, luas yang diarsir itu adalah luas lingkaran dikurang luas segitiga. Berarti sama dengan pi r kuadrat dikurang setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah memperhatikan apa aja yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu kan adalah nilai keliling dari si lingkaran. Nah, rumus untuk mencari keliling lingkaran apa? 2 pi r. Nah, dari rumus ini kita bakalan tahu nih berapa nilai si r. Kemudian kita masukin aja nih nilai keliling ini, 2 pi ini ke sini. Berarti 8 pi sama dengan 2 pi r. Kemudian yang bisa kita coret untuk menyederhanakannya. Berarti 8 pi kita coret dengan 2 pi. R-nya berapa? R-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita udah dapat nilai R-nya. Nah, sekarang kita salin lagi ya untuk rumus luas yang diarsir. Kayak gini ya. Nah, tapi masalahnya di sini kan ada luas segitiga, ada alas dan ada tingginya juga. Kita nggak tahu yang mana alas dan mana yang tinggi karena segitiganya itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, kita lihat gambarnya ini ya. Nah, di gambar udah dijelasin nih, yang ini alas dan ini tinggi. Berarti di sini alas dan di sini tinggi. Nah, berapa sih nilai dari alas maupun tinggi dari segitiga ini? Sama dengan nilai jari-jari. Ya, teman-teman. Karena ini kan nilainya setengah dari diameter. Setengah dari diameter kan sama dengan nilai jari-jari. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, teman-teman tinggal masukin aja deh nilai R-nya sama dengan 4 ke rumus. Berarti jadi sama dengan pi dikali 4 kuadrat dikurang setengah 4 kuadrat sama dengan pi dikali 16 dikurang 8. Nah, nilai pi berapa? 3,14. Berarti 3,14 dikali 16 dikurang 8. Hasilnya berapa? 42,24. Karena yang ditanya adalah bilangan bulat yang mendekati, jadi jawabannya itu adalah 42. Yang B ya, teman-teman. Nah, untuk soal nomor 4 ini berbeda dengan soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Nah, kalau untuk soal nomor 1 sampai nomor 3 itu menggunakan konsep aljabar, tapi untuk nomor 4 ini menggunakan konsep aljabar. Nah, untuk video aku selanjutnya mungkin aku bakal lanjutin lagi untuk bahas materi geometri. Teman-teman, mungkin itu pembahasan soal TPS kuantitatif berbahasa Inggris dari aku. Aku harap teman-teman dapat mengerti dan paham penjelasan dari aku. Nah, ini merupakan video untuk part 1-nya. Nanti juga bakal ada part 2 dan part 3 maupun part 4 dan part selanjutnya. Jangan lupa ditungguin ya untuk part-part selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu dari aku. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah.